Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Modesta Kalimoro, NIM 1803030018, kelas A, semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya akan mereview buku ke-8 tentang kekuatan diskursif meme dalam budaya digital. Nah, buku ini sangat menarik kita bahas. Kita bahas teman-teman sebelum menonton video saya. Ini jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan video parodi saya. Buku ini tentang ideologi, atau lebih tepatnya tentang praktik ideologis. Nah, argumen utama adalah bahwa meme internet adalah unit diskursif dari budaya digital, dan bahwa unit-unit wacana ini menunjukkan suatu ideologi praktek untuk lebih spesifik, terutama merujuk pada meme internet yang di sini ada beberapa bentuk atau tingkat kritik, baik itu kritik terhadap politis, masalah sosial yang sering terjadi, budaya atau ekonomi, dan lain-lain. Nah, praktek ideologi terjadi dalam konstruksi pemahaman atau kemajuan internet. Meme ini sebagai unit wacana dalam konstruksi. Ada perbedaan antara meme internet, video dan non video. Nah, di sini analitis penekanan pada meme internet ini, dia lebih berbasis gambar karena bisa dibilang adalah paling meresap. Dia lebih meresap dan mungkin juga yang paling mudah dibentuk dari semua subgenre meme internet, meme video, serta bentuk animasi seperti banyak animasi yang kita lihat misalnya di YouTube, yang banyak sekali sekarang yang menjadi YouTuber yang kita lihat. Mereka mempunyai kreatif yang sangat menarik yang bisa kita tiru atau yang kita bisa lihat dan memberikan contoh kepada orang lain juga untuk kita mempraktekkan di luar sana. Nah, secara alami juga mengandung aspek di sini juga mengandung aspek praktik ideologis, tetapi peran dan derajat semiotika dan interpretasi dibatasi secara profesional. Nah, dengan kehadirannya kita dengan orang lain, analisis seperti itulah memang ini paling baik yang kita alami dilakukan secara mengikuti timbul meditikat dengan konteks yang membentuk sikap kita di mana sikap terutama diperhatikan dengan nada dan gaya komunikasi kita dengan banyak juga mengikuti fungsi banyak juga yang kita bisa meniru. Nah, dengan meme berbasis gambar, ketidakhadiran pidato atau berdasarkan pembesaran mode atau
visual, visual verbal pembuatan. Artinya dalam meme berbasis gambar ini peran simustik dan dilebih tinggikan dalam konstruksi makna. Untuk meme seperti ini kita lebih sebagai penjabar dari model untuk kita bisa melihat atau menganalisis suatu gambar yang kita tonton. Namun kita juga lebih menempatkan makna yang dibangun atau mengasumsikan penonton terdiri dari individu-individu yang mampu memahami pesan kita, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Seluruh misalnya dari penonton sehubung dengan meme ini. Tapi untuk tujuan pengantar ini, sementara meme tertentu memiliki penonton yang sangat baik dan cukup baik. Dan salah satu yang lebih mungkin menjadi sasaran dalam meme internet ini, atau lebih umumnya studi tentang pembuatan makna atau bagaimana proses analogi, penjajaran dan sebagainya, atau parodi makna, simulasi, simbolis dan sebagainya digunakan untuk membuat makna realitas. Merupakan suatu aspek penting untuk memahami, terutama untuk mengingat kecenderungan budaya digital untuk cepat mengkonsumsi dan berbagi bentuk ekspresi yang terpotong. Bisa juga hubungannya dengan interaksi dan atau menjabati satu teks dengan kutipan, contohnya video parodi. Pada akhirnya ini tempat praktek ideologi menyatu dengan pertemuan titik untuk pilihan simultatif dan yang dibuat dalam konstruksi atau penyebaran dari media internet yang memberi atau mempertahankan identitas kita dalam kita memberikan suatu animasi atau suatu ideologis yang kita memberikan melalui video seperti yang kita tontonkan dalam YouTube itu. Teman-teman, meme juga secara bersama dia lebih berkomunikasi online. Meme ini juga bersama lebih simbol budaya digital, produksi, konsumsi, dan menangani agen dalam sistem sosial. Dia lebih lanjutnya kemudian diaktifkan oleh jejak ingatan dalam tradisi konsep tentang troksinisasi. Meme internet ini dia juga membahas banyak peristiwa atau masalah dunia nyata yang menyirat atau narsis media yang kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, yang lebih jelaskan tadi tentang berbagai masalah yang kita lihat di internet atau animasi yang, tapi kita ada dampak positif yang kita bisa tiru dalam kita menonton video misalnya di YouTube atau di Facebook. Dia lebih meme internet sekaligus
terutama yang memasuki pesan kritis, walaupun ini biasanya selalu dicapai juga melalui penggunaan humor, adalah bentuk baru ekspresi seni yang kita misalnya ekspresi seni. Pastinya di YouTube kita banyak yang kita lihat bahwa banyak sekali yang membuat kita tertarik, kita bisa membuat video ini atau bagaimana begitu. Meme internet adalah bentuk baru dari seni atau yang secara konseptual melusuri kembali dalam bentuk seni yang terkait dengan akun historis dengan konsep yang telah bermutilasi yang saya maksud bahwa untuk menekatkan dengan cara di mana memang sebagai konsep itu sendiri telah berubah karena interaksi manusia dengan internet